Saya cukup beruntung pernah berkesempatan untuk tinggal di beberapa negara dalam waktu yang cukup lama. Dan pada tahun ini saya berkesempatan untuk tinggal di Korea selama beberapa tahun ke depan. Sebagai penggemar teknologi, kalau saya mampir ke universitas atau coffee shop, hal yang saya perhatikan itu adalah orang-orang itu pakai gadget apa sih? Nah, kalau soal laptop, ternyata di Korea ini yang populer adalah LG Gram. Begitulah data yang saya terima dari media. Dan kalau saya perhatikan langsung, memang sih kalau saya masuk ke universitas atau coffee shop, pasti ada aja minimal satu yang bawa LG Gram. Pertanyaannya, kenapa sih LG Gram itu populer banget di Korea? Saya Julian Pertekno, dan pada video kali ini kita akan bahas soal fitur-fitur apa aja sih yang ada di LG Gram, kenapa dia bisa populer banget di Korea, serta fitur-fitur apa yang bisa kita pelajari di LG Gram ini untuk bisa membantu kita dalam membeli laptop berikutnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah mengklik video ini. Silahkan klik tombol subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Kita punya banyak guide soal laptop, serta gadget lainnya, serta tips-tips teknologi yang mungkin Anda butuh saat ini. Sekarang kita bahas soal LG Gram ya. Secara kasat mata, LG Gram itu sepertinya kayak laptop high-end biasa ya. Dia tuh bodinya tipis, lalu prosesornya tuh Intel, RAM-nya itu minimal 8. Tapi yang membedakan LG Gram dari laptop-laptop lainnya adalah sesuai namanya, LG Gram itu ringan banget. Model yang 14 inci itu bobotnya cuma 1 kg. Sementara yang 17 inci itu bobotnya cuma 1,3 kg. 1,3 kg itu ya itu kurang lebih setara dengan MacBook Air saya yang layarnya itu cuma 13 inci. Jadi apa sih yang bisa diselesaikan dari bobot ringan itu selain kalau kita masukin tas itu jadi nggak terlalu berat rasanya? Begini, jadi kalau laptop itu ringan dan kalau LG Gram hitungannya sangat ringan, itu bisa bikin kita nggak males untuk bawa laptop besar kemana-mana. Cuma 1,3 kg, tapi kalau masuk coffee shop itu punya layar 17 inci itu kan luar biasa. Dulu-dulu tuh kita nggak mungkin seperti itu. Layar besar itu apalagi 17 inci bisa bikin kita produktif banget-bangetan. Kalau kita misalnya buka dokumen Word itu, satu halaman dokumen Word bisa kelihatan dengan cukup nyaman, sementara setengah layarnya lagi itu bisa dipakai buat browser atau Excel atau PDF lain yang bisa kita sambil lihat dan ketik di Word. Dan kalau memang perlu, bisa juga layarnya itu dibagi 4 kuadran dan jarak pandangnya itu masih nyaman dan teksnya masih kebaca dengan jelas. Digabung dengan resolusi 4K di versi high-end-nya, itu bisa bikin teks itu makin nyaman aja kita lihat lama-lama. Aspek ratio dari LG Gram juga sudah 16:10, artinya itu layarnya sudah lebih tinggi dari laptop Windows pada umumnya, sehingga kalau kita baca dokumen panjang itu juga makin bisa kelihatan dengan utuh ya dari atas sampai bawah. Gimana dengan performanya? Performa kan penting buat laptop. Nah, untuk LG Gram ini dari pandangannya LG, sepertinya LG tidak memprioritaskan performa yang sangat tinggi, mengingat ya, target usernya mungkin lebih ke mahasiswa atau pekerja yang pekerjaan paling beratnya itu adalah mengetik, lalu menghitung mungkin di Excel atau browsing, sehingga nggak perlulah kita punya performa yang tinggi-tinggi banget selama masih cukup dan nggak kerasa lemot. Oleh karena itu menurut saya wajar kalau LG itu menyematkan prosesor Intel yang paling baru, bukan AMD, yang menurut pengalaman saya secara update driver jauh lebih rajin ketimbang AMD. Dengan demikian harapannya laptopnya lebih jarang crash. Walaupun kalau Anda pengen yang model AMD ya ada juga LG Gram-nya. Sayangnya untuk varian dengan prosesor AMD cuma ada untuk layar 13 inci, dimana ya menurut saya agak terlalu kecil. Yang lebih penting untuk target marketnya adalah baterai yang tahan lama. Baterai dari LG Gram itu terhitung gede banget. Mestinya baterai yang dikasih itu akan cukup dari Anda mulai bekerja, mungkin jam 9 pagi sampai Anda selesai bekerja sekitar jam 6 sore gitu misalnya. Semua itu dibalut dalam build quality yang baik. Memang sih karena itu ringan dan tipis, LG Gram ini jadi sedikit terasa ringkih, tapi setidaknya bodinya itu masih magnesium alloy. Belum lagi sepertinya warga Korea juga cukup pede dengan brand LG, dimana seperti yang kita ketahui LG itu adalah merek dari Korea. Sayangnya LG Gram ini nggak masuk ke Indonesia secara resmi, jadi kalau Anda cari di toko online ya mungkin ada aja yang jual, tapi kalau secara resmi di toko-toko offline, menurut saya kemungkinan akan sangat kecil sekali kalau Anda bisa nemuin LG Gram ini. Kalaupun Anda nggak bisa nemuin LG Gram, saya kira ada beberapa varian laptop di Indonesia yang ya kurang lebih konsepnya setara lah, seperti Asus ExpertBook atau Acer Swift 5. Meskipun kalau untuk kedua laptop ini nggak ada yang sampai variannya 17 inci dan aspek rasionya masih 16:9.
Meskipun begitu, paling nggak dari LG Gram ini kita bisa banyak belajar soal fitur-fitur penting apa sih yang ada pada laptop supaya kalangan pekerja dan pelajar itu bisa lebih produktif. Dia punya layar yang besar, bobot yang sangat ringan, performanya ya mungkin nggak usah bagus-bagus amat, yang penting dia cukup stabil, baterainya tahan lama, serta build quality-nya masih oke. Kalau menurut saya pribadi, ukuran layar itu menjadi yang paling utama ya. Karena kalau Anda beli laptop misalnya untuk 5 tahun ke depan, sementara layar laptop Anda itu kekecilan atau resolusinya itu kurang tinggi, artinya selama 5 tahun ke depan Anda bakal memandang laptop dengan layar kekecilan dan resolusi terlalu rendah tadi. Agak disayangkan memang laptop-laptop high-end 10 juta ke atas di Indonesia itu didominasi oleh laptop-laptop ukuran 13 inci. Kalau Anda ngincer yang 14 inci, opsinya itu terbatas banget, sementara kalau Anda ngincer yang 15 inci atau 17 inci, kebanyakan itu didominasi oleh laptop gaming yang bobotnya itu nggak kira-kira. Tapi kalau budget Anda terbatas dan Anda butuh laptop, menurut saya fitur selain layar misalnya seperti bobot, lalu performa, lalu baterai, lalu build quality, ya menurut saya masih oke lah kalau dikompromikan. Poinnya kita punya laptop itu kan kita punya layar yang besar dan punya keyboard dan punya touchpad dan punya mouse dan input lainnya yang bisa bikin kita produktif secara nyaman dan nggak stuck pada ukuran smartphone yang ukuran layarnya itu ya kecil banget. Jadi kesimpulannya, kalau Anda berencana untuk beli laptop dan niatnya untuk produktif, menurut saya yang paling utama untuk diperhatikan adalah ukuran layarnya. Dengan demikian, kalian tuh nggak stuck ke layar kecil, serta bisa kerja dengan nyaman dan juga nggak bikin sakit mata. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Silahkan like jika dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya barangkali ada yang butuh panduan untuk beli laptop, dan subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya.